Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Yang Ibu. belum off cam, yang belum nyalakan kamera boleh dinyalakan dulu kameranya ya. Udah siap belajar pagi hari ini? Udah, Bu. Siap, Bu. Sudah, Yang Bu. belum siap, Bu. Si Budali, Bu. Ya, boleh. Yang belum siap disiapkan dulu ya. Silakan kameranya yang masih mati dinyalakan. Kalau udah siap, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan. Adi, Bu. Si Adi, Bu. Ya, boleh si Adib. Silahkan. Ya baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah ala hadiniya wa kulliyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Adib. Untuk hari ini ada yang tidak masuk. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Ada yang sakit? Ada yang sakit, Bu. Ada yang sakit, Bu. Siapa? Silvi. Rohim. Silpi. Saya sehat, Bu. Ya, yang Alhamdulillah. Yang sakit kita doakan sama-sama semoga lekas sehat sehingga di pertemuan selanjutnya bisa bergabung lagi bersama-sama untuk tetap belajar. Dan Ibu juga mengingatkan untuk anak-anak sekalian untuk tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan tentunya jangan lupa bahagia. Nah, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Sebentar ya, Ibu mau share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya kepada anak-anak sekalian. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Akhlak yang baik, Bu. Ya, kenapa? Akhlak terpuji itu akhlak yang baik, Bu. Ya, Masya Allah, benar sekali. Jadi, akhlak terpuji itu adalah sesuatu yang baik dan mesti dilakukan, yang harus dimiliki setiap umat muslim, dan akhlak terpuji itu juga meliputi tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Jadi, akhlak terpuji yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Nah, tujuan mempelajari akhlak terpuji ini apa sih? Gitu. Jadi, tujuan yang Ibu harapkan di sini anak-anak mampu memahami dan dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari terhadap akhlak-akhlak terpuji yang nantinya akan Ibu sampaikan. Jadi itu harapan Ibu sih, setelah kalian mempelajari, kalian bisa menanamkan di dalam diri kalian, kemudian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran hari ini, mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian Ibu akan memberikan pernyataan yang akan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan pertama. Nah, di sini ada tanggung jawab. Ada yang tahu nggak tanggung jawab itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ya, jadi tanggung jawab, ya. Oke, jadi tanggung jawab
adalah wujud atau bentuk dari sikap amanah. Nah, amanah ini merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menjalankan amanah dengan baik. Kira-kira kalian ini udah jadi orang bertanggung jawab atau belum nih? Anak-anak sekalian. Belum, Bu. Saya belum nikah. Beda dong. Nih, contoh tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu dengan menjaga kebersihan dan bertanggung jawab terhadap perkataan maupun perbuatan. Jadi untuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, anak-anak bisa menjaga perkataan maupun perbuatan. Jadi tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan bertindak. Karena setiap perkataan dan tindakan itu selalu akan dipertanggungjawabkan kelak. Jadi hati-hati dalam berkata dan juga bertindak. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga, anak-anak bisa dengan menjaga nama baik keluarga, menjaga aib keluarga, seperti itu. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap Tuhan dan agama. Di sini anak-anak bisa menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, yaitu dengan sholat 5 waktu, berpuasa, dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti berkelahi, mencuri, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dalil yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu kulun nafsim bima kasabat rohina. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan sebelumnya, setiap perkataan maupun tindakan itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi, anak-anak kalau berkata atau bertindak harus hati-hati. Kita lanjut. Yang kedua ada sikap adil. Nah, adil adalah suatu sikap atau perilaku yang seimbang, tidak pilih kasih, tidak membeda-bedakan atau berat sebelah, selalu memberikan perilaku atau sesuatu yang sama kepada suatu objek. Jadi anak-anak, adil ini adalah perilaku seimbang. Ketika kalian berteman dengan si A, kalian juga harus memperlakukan si B seperti kalian memperlakukan si A. Jadi dalam hal pertemanan tidak ada yang boleh kalian beda-bedakan satu dengan yang lainnya, itu kalian harus memperlakukan mereka dengan sama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada menolong orang yang sedang dalam bencana tanpa memandang latar belakang sosial. Kemudian orang tua memberikan uang kepada anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak dengan berimbang supaya tidak menimbulkan sikap iri di antara anak-anak. Nah, jadi contoh yang kedua ini adalah seorang orang tua yang memberikan uang kepada anak-anaknya secara adil, tidak membeda-bedakan. Dan sikap adil ini dilakukan agar tidak menimbulkan sikap iri antara anak yang satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada guru memperlakukan setiap muridnya dengan adil dan tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya, karena setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapat pendidikan. Oke, kita lanjut. Adapun dalilnya di sini, Ibu coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Yang perlu kita garis bawahi adalah apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Jadi jelas dalil ini membahas menyinggung mengenai adil. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya ada sikap bijaksana. Ada yang tahu bijaksana itu apa? Nah, bijaksana adalah bertindak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan. Orang yang bijaksana biasanya memiliki perilaku sabar
Dan dengan kesabarannya ia berpikir dengan cermat dan memutuskan sesuatu dengan adil. Orang yang bijaksana tidak pernah mengucapkan kata kotor dan menyakiti hati orang lain. Adapun contoh-contoh dari sikap bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama memberikan nasihat kepada teman atau orang lain yang berbuat salah. Yang kedua, memberikan solusi yang tepat, dan yang terakhir tenang dalam menyelesaikan masalah. Oke, untuk pembahasan materi, Ibu jelaskan sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu lanjut. Ada Saya Ya. ingin bertanya. Dari sikap adil tadi itu, bisa Kak tolong berikan contohnya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti seorang ibu yang memberikan sapu kepada kedua anaknya, itu sikap adilnya seperti apa ya? Terima kasih. Oh ya, baik. Jadi, orang tua yang memberikan uang kepada anak-anaknya, sikap adilnya di situ seorang orang tua itu tidak pernah membedakan anaknya satu dengan yang lainnya. Jadi, contoh lain, seorang orang tua punya 2 anak nih. Yang pertama misalnya anaknya itu sekolah kelas SD dan yang kedua SMP. Tapi dari orang tuanya itu tidak membeda-bedakan uang saku mereka. Jadi mereka tuh dikasih imbang. Karena khawatirnya kalau dikasih berbeda, itu takutnya menimbulkan sikap iri. Jadi kayak menimbulkan perdebatan antara si anak dua ini. Karena mereka merasa nggak adil gitu. Bagaimana? Sudah dipahami? Iya, Ibu. Bu, Ya. tadi kasih uang jajannya, jadi harus sama-sama Bu. Kalau misalnya kakaknya SMP terus adanya SD, masa uang jajannya sama-sama? Berarti untung yang SD lah Bu. Kan anak kecil nggak boleh jajan banyak-banyak. beli mainan, Bu. Ya mungkin itu kan sikap biar adil gitu nah orang tua. Jadi bisa jadi juga si anak SD ini uang jajannya dikurangi namun diberi bekal gitu. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara si kakak ini karena si adik ini merasa tidak adil. Gitu. Oke Bu. Bisa dilanjut ya. Setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Mungkin sebelumnya Ibu memberitahu di sini ada pernyataan-pernyataan yang sudah Ibu buat. Ada 8 pernyataan dan Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama itu untuk anak-anak yang putri silahkan bergabung di dalam room A dan yang putra bergabung di dalam room yang B. Untuk pernyataan yang pertama sampai keempat itu diselesaikan oleh anak-anak yang putri dan yang pernyataan kelima dan ke-8 sampai 8 itu diselesaikan oleh anak-anak yang putra. Nih. Sebentar. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Dari pernyataan tersebut, kalian analisis kira-kira kalian setuju atau tidak dengan pernyataan yang ada. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa berikan alasan terhadap pernyataan yang diberikan. Misalnya setuju, alasannya kenapa, dan kalau ada solusi, silahkan diberi solusinya. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, silahkan bergabung ke dalam room yang sudah disediakan. Ibu beri waktu kalian 3 menit cukup? Cukup, Bu. 3 Cukup, menit. cukup. Ya, Bu, cukup. Oke. Silahkan bergabung ke dalam room ya. Oke, Bu.
Oke, baik anak-anak. Setelah kalian mendiskusikannya bersama teman-teman kelompok mengenai pernyataan-pernyataan yang ada, sekarang waktunya kalian menyampaikan hasil dari diskusi kalian bersama teman-teman. Kita mulai dari kelompok 1, ada 4 pernyataan. Ibu akan menunjuk satu dari kalian untuk menjelaskan satu pernyataan. Jadi satu pernyataan dijelaskan satu orang ya. Baik, untuk kelompok 1 bisa menjelaskan Jamilah mengenai pernyataan pertama, bisa disampaikan hasil diskusinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pernyataan pertama dari hasil diskusi kami, di sini kan pernyataannya ketika bermain bola, Rudi memecahkan kaca jendela kantor. Sebaiknya Rudi lari dan pura-pura tidak tahu. Apakah kami setuju? Tentu kami tidak setuju. Alasannya karena Rudi tidak bertanggung jawab. Nah, solusinya seharusnya Rudi memberanikan diri untuk masuk ke dalam kantor, berbicara kepada orang yang ada di dalam kantor tersebut bahwa dia telah memecahkan kaca jendela. Maka karena Rudi ini masih anak-anak di bawah naungan tanggung jawab orang tua, maka orang kantor tersebut bisa menghubungi orang tuanya untuk mengganti kaca jendela yang rusak tersebut. Seharusnya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Masya Allah, bagus sekali jawaban dari Nak Jamilah. Jadi benar yang disampaikan oleh Jamilah tadi, bahwasanya dari pernyataan tersebut Rudi ini tidak bertanggung jawab karena setelah Rudi membuat masalah, ia pergi dan lari, bahkan pura-pura tidak tahu atas apa yang telah dilakukannya. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Ibu minta Rika untuk menyampaikan hasil diskusi mengenai pernyataan kedua. Boleh Rika disampaikan? Rika tidak ada? Oke, kalau gitu Ibu ganti. Boleh Nadiatan Syarifah disampaikan mengenai pernyataan kedua. Ya, Bu. Jadi yang nomor 2 itu kan Hadi, seorang bapak yang adil, ia memberi uang saku yang sama antara anaknya yang kelas 1 SMA dan 1 SD. Itu sebenarnya kurang adil, bukan tidak adil. Karena kalau misalnya sama uang sakunya, yang kasihan itu kakaknya, Bu. Karena yang kasihan kakaknya, yang enak adiknya. Kalau misalnya sama-sama 10.000, nah adiknya kelas 1 SD nih menjadi sultannya SD kan. Terus kalau misalnya sangunya 2.000, kasihan kakaknya jadi cuma cukup untuk beli pop es aja kalau 2.000 di SMA. Jadi sebenarnya nggak adil, harusnya bapaknya itu kasih sangu sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya, Bu. Makasih, Bu. Ya, jadi seharusnya Pak Hadi memberikan uang saku kepada anak-anaknya sesuai kebutuhan dari anak-anaknya gitu. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Ada yang mau menyampaikan atau Ibu tunjuk nih? Ya, Bu. Ya, boleh. Nurrahma, silahkan. Jadi pernyataan yang ketiga ialah Bandi langsung memarahi anaknya yang nilai ulangannya jelek. Untuk pernyataan ini kami dari kelompok Putri tidak setuju.
Karena Bandi ini seorang bapak seharusnya memiliki sikap yang bijaksana. Untuk solusinya bisa memberikan yang tepat gitu, solusi yang tepat untuk anaknya. Mungkin anaknya juga bisa jujur apakah dia mengerjakannya dengan jujur gitu, nah kalau menyontek gitu Bu. Ya, jadi Nur Rahma dan kelompoknya tidak setuju karena menurut kelompok 1 sikap yang diambil Pak Bandi ini sikap yang tidak bijaksana dan seharusnya Pak Bandi ini tidak langsung memarahinya tetapi menasihatinya dengan baik dan bertanya mengapa bisa nilai ulangannya jelek, apakah anaknya ada kesulitan atau tidak. Ya, lanjut ke pernyataan keempat dari kelompok 1, ada yang mau menyampaikan? Oke, kalau tidak ada, Ibu tunjuk saja. Silahkan Yuyun Haryanti menyampaikan hasil diskusi mengenai pernyataan. Boleh Yuyun, silakan. Iya, Bu. Bu, saya agak bingung nih pernyataan yang keempat. Jaka meminjam pensil Rahmat. Ia tidak mengembalikan pensil itu karena memang Rahmat tidak pernah meminjamnya. Mohon maaf, itu Ibu salah ketik. Rahmat tidak pernah memintanya. Oh, pantas, Bu. Jaka meminjam pensil Rahmat. Ia tidak mengembalikan pensil itu karena Rahmat tidak memintanya. Pernah memintanya, ya. Jaka meminjam pensil Rahmat. Ini yang tidak kembalikan Rahmat ya, Bu? Rahmat. Karena dia merasa Jaka. Iya, Jaka. Jaka. Ia tidak mengembalikan pensil itu karena Rahmat. Coba ulang, Bu. Saya belum ngerti nih, Bu. Beneran. Jaka meminjam pensil Rahmat. Jadi yang meminjam pensil itu Jaka. Nah, Jaka itu tidak mengembalikan pensil karena si Rahmat itu tidak memintanya atau menagih gitu istilahnya. Oh, berarti tindakan Jaka itu tidak benar, Bu. Harusnya dia harus sadar diri karena dia sudah meminjam. Jadi dia harus mengembalikan sendiri. Tidak perlu yang meminjamkan itu harus memintanya, harus sadar diri, Bu. Ya. Jadi sikap Jaka ini salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab ya, karena Jaka sudah meminjam pensil, namun si Jaka tidak mengembalikannya walaupun si Rahmat tidak meminta. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2, pernyataan yang kelima sampai pernyataan ke-8. Untuk pernyataan kelima, ada yang ingin menyampaikan? Ayo, Bu. Boleh, silahkan. Nah, di sini pernyataan yang kelima itu, Nano tidak perlu meminta izin memakai sandal milik Khalik karena hanya sebentar saja dipakai ke toilet. Nah, menurut kelompok kami, jadi pernyataan nomor 5 ini sangat tidak benar, Bu. Karena walaupun kita meminjamnya itu hanya sebentar, walaupun jaraknya itu cuma sekitar 1 meter 2 meter, kita itu harus tetap bertanggung jawab untuk izin gitu sama pemilik sandalnya. Karena kan kita tidak tahu nih, seandainya kita ke toilet gitu, kita tidak izin pinjam sandalnya, tiba-tiba pas keluar toilet sandalnya hilang. Nah, itu kan bisa menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Nah, makanya lebih baik kita solusinya tuh izin dulu. Misalkan Him pinjam sandal mau ke toilet, izin gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan sandalnya baik-baik aja ya alhamdulillah, kalau misalkan hilang ya bisa menjadi tanggung jawabnya. Nah, syukur-syukur kalau misalkan si Nanonya itu tidak izin. Nah, itu jadi kita tidak tahu kan si Khalik ini apakah dia akan lebih marah gitu atau merasa biasa-biasa saja, kita tidak tahu. Nah, makanya solusinya lebih baik izin dulu walaupun hanya jaraknya itu ya paling tidak 1 meter 2 meter ya harus tetap izin gitu.
Ya, jadi seharusnya Nano lebih bertanggung jawab dengan meminta izin ya, meminjam sendal walaupun sendal yang digunakan itu hanya sebentar saja. Karena kita nggak tahu ya, walaupun kita sebentar, siapa tahu si Halik mau pakai langsung gitu kan ya. Oke, langsung ke pernyataan yang ke-6. Ada yang mau menyampaikan? Sebagai guru, Anda sering marah untuk membuat muridnya jerah. Saya, Bu. Boleh, silahkan Hairul. Jadi ini kan pernyataannya tentang seorang guru, Andi sering marah untuk membuat muridnya jerah. Nah, kalau menurut kelompok kami sih, apakah setuju atau tidak? Kalau menurut kelompok kami ya tidak setuju. Karena kenapa? Sebagai guru yang tegas, yaitu guru harus bisa memberikan sebuah pengalaman, termasuk sesuai dengan pengetahuannya. Jadi guru itu tidak perlu berkata kasar gitu. Kalau misalnya anak didik itu tidak melakukan sebuah kesalahan, tentu sebagai seorang guru tidak harus memarahinya gitu. Jadi kalau menurut kelompok kami ya Bu ya, harus guru tersebut itu harus bisa berkata yang lemah lembut, baik, sopan dan sopan santun lah gitu, agar muridnya ini tidak takut gitu. Oke, baik. Jadi seharusnya Pak Ardi harus bisa bertindak lebih bijaksana ya. Gak langsung marah untuk membuat muridnya jerah. Harus bisa lebih bijaksana, tenang, dan kalau memang si muridnya punya salah kan bisa dibicarakan, diberi nasihat yang baik, tidak langsung marah gitu. Oke, lanjut ke pernyataan ke-7. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Boleh, silahkan Abdurrahim. Jadi pernyataan sini itu Kahla mengembalikan uang pinjaman kepada Roy meski Roy tidak pernah menagihnya. Jadi dari kelompok kami di pernyataan 7 ini kami sangat setuju karena sifat Kahla yang bertanggung jawab karena telah meminjam uang Roy dan mengembalikan uang pinjamannya, dan sifat Roy yang bijaksana tidak pernah menagih. Si Roy ini sangat percaya kepada Kahla bahwasanya Kahla akan membayar pinjaman tersebut. Gitu, Bu. Ya. Jadi Kahla ini termasuk orang yang bertanggung jawab gitu ya, karena ketika ia meminjam uang kepada Roy, namun ia tidak lupa untuk mengembalikannya tanpa si Roy harus menagih terlebih dahulu. Oke, bagus. Kemudian pernyataan yang terakhir, ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Boleh, silakan Josandi. Di sini Randy, seorang ayah yang langsung memarahi anaknya karena terlalu banyak bermain. Jadi kesannya di sini Randy itu sebagai ayah seperti ingin bijaksana dan bertanggung jawab, tapi boleh Joswandi disampaikan tadi mengenai hasil diskusi pernyataan yang terakhir. Oh, baik Bu. Ulang ya, Bu. Ya. Jadi Randy seorang ayah yang langsung memarahi anaknya karena terlalu banyak bermain. Jadi kesannya di sini Randy seperti seorang ayah yang bijaksana dan bertanggung jawab. Tapi dari hasil diskusi kami, Bu, Randy ini malah justru sebaliknya. Karena di sini kan yang namanya anak-anak itu masanya masa-masa bermain masih, Bu. Nah, jadi mestinya untuk Randy ini jika ingin menjadi ayah yang bijaksana dan bertanggung jawab, usahakan beri jadwal atau ya jadwal untuk jam bermainnya Randy. Dan jika ingin bertanggung jawab, Randy anaknya sedang bermain, nah Randy juga ikut menjaga
atau mengawasi. Mungkin sekian, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Joswandi dan kelompoknya, kalau sikap dari Randy seorang ayah ini kurang bertanggung jawab dan kurang bijaksana. Yang seharusnya dilakukan adalah memberi jadwal bermain, dan ketika anaknya bermain, si Randy ini menemani dan menjaga, begitu ya. Oke. Dari semua pernyataan, alhamdulillah anak-anak sudah bisa mendiskusikan dan menjawab dengan baik. Ibu rasa kalian sudah cukup paham mengenai sikap tanggung jawab adil dan bijaksana. Mungkin Ibu akan memberikan sedikit ulang materi kita di awal, bahwasanya orang yang tanggung jawab baiknya, dan sikap tanggung jawab ini sangat erat sekali kaitannya dengan berbuat adil dan bijaksana. Itu biasanya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Jadi semuanya antara tanggung jawab, adil, dan bijaksana ini semuanya itu saling berkaitan. Dan Ibu mau mulai sekarang naik akhlak terpuji, yaitu tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Ibu mau kalian mulai sekarang bisa menanamkan 3 sikap itu terhadap diri kalian masing-masing. Mulai sekarang kalian mulai bertanggung jawab terhadap diri kalian dan yang lainnya, sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran bab selanjutnya mengenai kalimat thayyibah. Nah, untuk akhir pertemuan, Ibu akhiri. Ada yang mau pimpin doa? Boleh ya Ibu minta 1 orang untuk pimpin doa. Sebelum saya, Bu. Boleh si Hairul atau Saya, Bu. siapa? Tadi siapa? Ya boleh, silahkan ya dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran akidah akhlak kita pada pagi hari ini, marilah kita mengakhirinya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu cukupkan pelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording.